Mulai dari cari jodoh, kemudian melamar, kemudian pernikahan, nanti setelah nikah dan yang lainnya. Masalahnya fikih ibadahnya tidak selesai. Iya kan? Jadi kalau kita dari halaman depan ini, maka kita bagi 4 ini, ada 100 halaman. Fikih ibadah itu 25 halaman. Kita tuh 25 halaman pertamanya tidak selesai gitu. Biasanya halaman kedua, potongan berikutnya juga tidak nyampe. Apalagi ini muamalah, apalagi ini jinayah. Nah, para ulama ketika menyusun nalar berpikirnya mereka itu, kenapa urutannya 1 sampai 4 itu begini urutannya, kiri ke kanan ini. Karena ini yang paling penting. Ini yang paling penting itu nomor 1. Dan itu wajib. Karena yang namanya ibadah itu adalah esensi, core, inti. Dari siapa? Dari seorang hamba. Bisa analogi yang sering kita sampaikan apa? Misalkan di sini, HP ini, apa gunanya? Apa intinya? Apa esensi HP? Alat komunikasi. Kalau ada orang punya HP termahal sekarang berapa harganya? 24 juta, 25 juta. Ada yang di atas itu? Anggap saja 25 juta. Yang ini ya. Nah, HP 25 juta ternyata dia nggak punya pulsa, nggak punya kuota, dan bisa connect wifi. Kita butuh nih, Pak, pinjam HP-nya bentar boleh? Kenapa? Saya mau WA, saya mau telepon. Tidak ada pulsanya, kuota, tidak ada juga kuotanya. Ya udah cari wifi terdekat, Netflix. Tidak bisa connect wifi dia. Maka tidak ada gunanya HP harga 25 juta tadi. Kenapa? Dia kehilangan esensi dia sebagai HP. Masih penting HP center. Berapa HP center itu? Masih ada yang punya HP center nggak sih? HP center Nokia harga 100.000, 200.000 itu, yang di ujung sini ada centernya di sini. Itu masih bisa dipakai untuk telepon, pakai untuk SMS, lebih berguna dia. Kenapa? Esensinya adalah komunikasi. Dia sebagai alat komunikasi. Contoh lain apa biasanya? Sekolah. Ini awal tahun misalkan ibu ditawari, Bu, anaknya dimasukkan ke tempat kami aja sekolahnya. Ini nanti ibu tidak usah capek antar jemput. Anak ibu nanti selesai sarapan, suruh duduk depan rumah, kita jemput nanti, kita antar ke sekolah. Pulang, ibu tidak usah capek jemput. Ibu duduk aja di rumah, siapkan kebutuhan anak. Nanti kita antar lagi dia sampai ke depan rumah. Gratis, tidak ada biaya. Mau tidak? Ada fasilitas itu? Mau? Ada sekolah menawarkan seperti itu, mau tidak? Umumnya orang mau, gitu ya. Kenapa? Karena kendala biasanya kalau punya anak sekolah nganter jemput itu. Dan itu kemudian untuk fasilitas ibu dan sarang. Ya, kita lahan luas 10 hektar di satu kompleks sekolah ini, semua fasilitas ada di sini. Tapi mohon maaf, tidak ada gurunya di sekolah ini. Jadi sekolah kami tidak punya guru. Mau ini memang dia bintang 5 dengan fasilitasnya, tapi tidak ada gurunya. Mau tidak kira-kira? Ngapain saya ngantar anak saya ke sini? Tidak ada guru. Mending saya yang ngajar gitu kan di rumah. Kenapa ibu tidak mau? Karena sekolah kehilangan esensi. Apa esensi sekolah? Mencerdaskan, ajar. Lalu terus ngapain anak saya berangkat sekolah? Terus sampai sekolah nggak ada gurunya, nggak ada yang ngajarin, nggak guna. Yang ketiga, ke rumah sakit. Ibu ditawari rumah sakit kita mewah, fasilitas bintang 5, tapi tidak ada dokternya. Ibu mau tidak sakit berobat itu? Sakit gigi aja, terus sakit yang lain. Datang ke mana? JIH. Tapi di JIH ini tidak ada dokternya. Mewah-mewah tapi kita fasilitasnya oke lah, boleh lah. Tapi tidak ada dokternya. Maka tidak ada yang mau berobat. Insya Allah. Kenapa? Kehilangan esensi.
Nah gitu juga kata para ulama, manusia ini sehebat apapun aksesoris dia. Tadi HP yang harga 25 juta itu apa yang hebat? Aksesoris kan? Kamera, misalkan dia malam hari untuk langit itu nampak bintangnya misalkan. Macam kita pakai apa namanya? Teleskop itu ya. Apalagi tadi di sekolah, fasilitas tidur yang lain. Itu tuh kayak aksesoris yang kalau intinya nggak ada maka tidak guna. Sama manusia itu, misalkan gitu ya, oh orang ini paling kaya di kampungnya, orang ini paling terhormat di komunitasnya, orang ini paling disegani di kantornya, tidak sholat dia, tidak ibadah dia, tidak guna. Karena apa? Esensi dia diciptakan adalah ibadah. Sehingga apa? Terserah fitur-fitur lain, mau kecantikan, mau kekayaan, kehormatan, jabatan. Ketika yang nomor satu hilang, ya sudah tidak ada gunanya dia. Sebagaimana HP harga 25 juta tadi nggak punya kuota, susah, nggak bisa koneksi, tidak ada gunanya. Mikrofon ini misalnya, berapa harga mic-nya ini? Enggak, ada mic harga 100 juta, 100 ribu, 200 ribu, ya satu mic-nya 50 juta, tapi satu tahun sih, ya nggak ada gunanya. Guna mic pengeras suara. Itu ya alasannya kenapa ibadah itu diletak di depan oleh para ulama, karena itu esensi manusia. Kemudian kita nggak membahas ibadah ini, kita nggak membahas nikah. Nanti silakan kalau ikut kajian nikah cari ustaz-ustaz yang memang konsennya di nikah. Nah saya kemarin mau disuruh bahas nikah ya, saya ragu juga itu. Nanti kalau saya bahas nikah, nggak tahu. Saya juga ragu. Dan alhamdulillah bertahan di fikih muamalah. Nah, sekarang kembali ke sini. Apa definisi fikih muamalah? Kalau fikih nikah tadi jelas, core-nya adalah membahas seputar pernikahan, dan fikih muamalah itu core-nya adalah sebenarnya begini. Kalau makna muamalah secara umum, muamalah ini kalau didefinisikan secara umum, dia adalah lawannya ibadah. Itu kalau definisi secara umum. Ibadah itu berarti hubungan kita secara vertikal, manusia dengan Allah. Muamalah ya berarti secara horizontal, sesama. Nah, urusan sesama ini kan banyak cakupannya. Ini juga sebenarnya jinayah ini urusan kriminal, pengadilan. Ini sebenarnya masuk juga muamalah. Bikin nikah itu masuk juga muamalah. Tapi makna muamalah di sini kemudian akhirnya menyempit. Kita nggak bahas muamalah yang lain. Ini menyempit menjadi hubungan manusia dengan sesama, kaitannya dengan harta. Sehingga kalau itu kajian fikih muamalah, maka kita nggak bahas fikih nikah. Nikah kita nggak bahas. Kemudian apa lagi? Jinayah kita nggak bahas. Walaupun memang urusan pengadilan itu nanti ada kaitannya dengan harta, ya. Maka yang jadi concern kita adalah khusus yang berhubungan dengan harta saja. Sehingga kalau sudah sempit seperti itu maknanya, kita bisa definisikan bahwa fikih muamalah adalah fikih harta. Di sini siapa yang nggak punya harta bu? Coba katakan. Ada yang nggak punya harta di sini? Kalau ada yang tak punya harta, saya suruh pulang. Boleh pulang lebih awal maksudnya, ya. Jadi bisa jalan-jalan atau kemana. Kenapa? Kan kita mau bahas fikih harta. Kalau nggak punya harta, perlu nggak belajar fikih harta? Ya udah, ngapain sih belajar fikih harta? Atau saya juga nggak punya harta, gitu kan? Nah, berarti di sini kita membahas aturan Allah.
itu ada di mana saja. Kalau pada harta, pada saat kita mencari atau mendapatkan itu berarti kita belum punya, lalu kita cari gimana caranya ada sesuatu bisa masuk ke kotak kepemilikan kita. Itu berarti membahas mendapatkan. Lalu kalau kita sudah punya, dulu nggak punya uang, jadi punya uang, di saldo ada saldonya, maka kita juga perlu membahas bagaimana aturan Allah dalam menggunakan harta. Berarti dari kotak ini, dari dalam kita pakai untuk keluar, belanja, beli apa, pisang goreng, beli nasi goreng, pokoknya yang goreng-goreng gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita gunakan, masih ada sisa, maka kita kembangkan atau mengembangkan. Sehingga aktivitas ekonomi atau aktivitas terkait harta secara umum ada 3. Jadi bagaimana caranya dari 1 lalu menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Artinya berkembang harta itu. Terserah instrumen yang dipakai itu apa, mau saham, mau nanti punya beli kos-kosan, mau nanti buat usaha dan lain, terserah gitu ya. Sehingga fikih harta itu membahas aturan Allah terkait harta. Karena sudah jelas berarti obrolan kita dari awal sampai akhir, nggak tahu nanti kita pertemuannya sampai pertemuan berapa, itu pasti hubungannya adalah membahas harta. Jadi jangan ditanya gimana caranya memilih jodoh, nah itu tidak pembahasan saya. Atau gimana caranya apa misalkan berkaitan dengan wudhu, air seperti ini boleh tidak dipakai untuk wudhu yang bekas diminum misalkan? Apakah air yang sudah bekas diminum ini dia suci, bisa dipakai untuk wudhu atau tidak? Nah itu jangan tanya di kajian fikih muamalah, nanti tanya di kajian fikih ibadah, ya. Apalagi misalkan, ya, yang penting kita memetakan ini supaya nanti diskusi kita tidak melebar. Tulisannya tidak kelihatan ya? Apa? Kenapa? Jelas, tidak dibaca. Sudah? Lanjut, poin berikutnya. Kenapa kita perlu tahu aturan Allah? Ya. Kan ini tadi ada sorotan di sini. Kenapa kita harus capek-capek duduk belajar, penasaran, cari tahu ini aturan Allah tentang harta itu gimana ya? Allah tuh pengennya apa, gak pengennya apa, maunya gimana, gak maunya gimana. Kenapa kita harus capek-capek seperti itu? Jawabannya sederhana, karena Allah itu adalah pemilik. Lalu manusia itu adalah penerima titipan. Belajar beramal itu enak dia kalau mindsetnya, pola pikirnya, keyakinannya bahwa ya kita ini cuma dititipin harta sama Allah, itu enak. Ketika kita mau belajar fikih muamalah atau kita mau diskusi sama teman kita, coba digali, dia punya gak mindset itu? Mindset sebagai penerima titipan. Yang ini mobil kita, rumah kita, kekayaan kita, itu cuma titipan Allah kok. Tapi belajar beramal itu susah dia kalau mindsetnya masih menganggap ya harta saya kok, yang capek kerja itu saya, yang bisnis itu saya, yang punya usaha itu saya, yang bisnis saya, suka-suka saya. Nah, kalau masih seperti itu, cara pikirnya susah nanti untuk belajar fikih muamalah. Tapi kalau dia sudah sampai di titik ini, ya kita itu pokoknya
hidup ini dititipin harta sama Allah, dititipin amanah, itu insya Allah bisa lanjut belajar fikih muamalah. Kalau belum, nah, jangan lanjut dulu. Nanti biasanya berat dia dan dia sulit untuk menerima. Kenapa? Yang boleh suka-suka itu ya Allah gitu. Karena Allah memilih. Jadi terserah Allah. Misalkan kita pegang tangan, disuruh maju, maju kita, suruh mundur, mundur kita, suruh berhenti, stop, ya stop. Namanya kita ini aja, pelaksana saja, bukan pemilih. Ini akan kelihatan enak kalau di mana, di perusahaan, ya, antara owner dengan staff. Siapa pemilik perusahaannya? Ya ownernya. Owner ini boleh nggak suka-suka dia? Ada owner di sini nggak tuh? Ada yang punya usaha? Boleh nggak itu suka-suka di usaha itu? Tidak. Boleh ya. Malah saya datang ke kantor hari ini. Besok aja datang. Atau meeting misalnya. Dalam waktu ini. Pokoknya dia punya kuasa untuk suka-suka dalam tanda kutip ya, tidak melakukan maksiat. Tapi kalau staff kan tidak bisa kan? Dia terikat dengan aturan. Disuruh masuk jam 7, ya, apakah? Tidak ada tanya-tanya, bos, kenapa harus jam 7 bos? Biasanya berapa masuknya? Itu SP1 dicairin keluar. Kamu masih mau kerja kan? Jadi ketika dibilang hari ini semua karyawan pulangnya jam 9 malam dan gak ada gaji lembur. Kira-kira gimana? Komplit ya? Nah, intinya mindset ini perlu kita miliki. Ya, kita belum bahas yang tadi ya. Boleh gak pemilik perusahaan buat aturan seperti itu cerita nanti. Tapi poinnya adalah pemilik itu boleh dia suka-suka. Dan kita itu hanya ikut aturan saja. Pokoknya manut guys. Kalau udah punya mindset manut, itu selesai masalahnya. Kita perlu belajar. Sebenarnya kita pengen tahu aturan Allah. Kalau kita sudah tahu aturan Allah, ya selesai. Tidak perlu belajar fikih muamalah. Karena kita belajar fikih muamalah tujuannya untuk tahu aturan. Kalau sudah tahu, baru kita kerjakan. Itu ya mindset yang pertama. Berikutnya, karena ini kalau nggak diluruskan, nanti kita mau belajar fikih muamalah itu susah. Poin berikutnya, yang juga sering jadi subhat di masyarakat, salah satu contoh asuran gitu ya. Ada yang bilang kalau transaksi itu kita saling ridho nggak apa-apa, toh halal. Pernah dengar nggak begini? Yang penting kamu ridho, saya ridho, maka halal. Itu berlaku, benar ucapan itu pada konteks yang benar. Tapi kalau konteksnya salah, maka dia salah. Ketika kita menghukumi sesuatu, maka kita cek dulu. Ketika kita mau meriksa, screening awalnya itu apa? Yang kita perlu periksa adalah barang itu najis atau tidak. Oh, ternyata dia nggak najis, baru bisa lanjut poin 2. Gitu ya. Punya manfaat mubah atau tidak? Nanti kita kasih contoh. Oh, manfaatnya dia pertama berarti suci, kemudian punya manfaat mubah. Yang ketiga, ada pelanggaran enggak?
Oh, nggak ada pelanggarannya di situ. Baru kita lihat poin 4. Saling ridho atau tidak. Ini cara pikir dan kita perlu sampaikan di awal supaya tidak salah. Contoh yang pertama, objeknya adalah, mohon maaf, ninja. Ada di sini bisnisnya ninja atau terlibat dengan unit usaha ini. Nampaknya sepele Bu, tapi ini banyak juga gitu ya. Nah, apa hukumnya jual beli ninja? Pertama kita lihat, ini barang najis enggak? Oh najis. Maka di sini dia sudah bermasalah, nggak bisa lanjut ke poin 2. Harus balik. Contoh berikutnya, gelas. Di depan kita ada gelas. Apa hukumnya jadi produsen gelas? Apa hukumnya jadi supplier untuk produsen gelas? Apa hukumnya jadi penjual gelas? Apa hukumnya jadi perias gelas? Apa hukumnya jadi penyedia jasa sewa gelas? Pokoknya yang berhubungan dengan gelas. Kita lihat poin 1, gelas itu najis enggak? Enggak najis. Kita pegang enggak harus bersuci, aman berarti. Gelas manfaatnya mubah. Kemudian pada saat jual beli gelas, ada nggak sesuatu yang diharamkan? Nah, pelanggaran itu nanti secara umum pada muamalah hanya 3 saja. Yang pertama adalah riba, kemudian gharar, kemudian yang satu lagi apa ada lagi bahasa? Nah, iya, zolim itu nanti masuknya ke najis. Nah, isi buku ini itu bahas 3 poin ini. Ada nggak di transaksi gelas tadi kezaliman? Ada nggak di situ gharar? Ada nggak di situ riba? Oh, nggak ada. Checklist, oke, aman. Baru kita bahas di poin 4. Kalau tadi di poin 3 ini bermasalah, ya putar balik, nggak boleh lanjut. Tapi kalau aman, baru kita tanya di sini, gitu ya. Ribo nggak? Kalau misalkan satu pieces gelas atau satu gelas ini saya beli harganya 10.000, oh nggak bisa kalau 10.000. Ini paling nggak satunya modalnya ya berdua misalkan. Nego-nego di situ itu baru berlaku. Sehingga salah satu aturan Allah tadi adalah keribuan ini berlaku jika 1 sampai 3-nya aman. Pada transaksi yang halal baru di endingnya kita tanya ini ribo atau tidak. Tapi kalau dari 1, 2, 3 bermasalah, maka tidak usah ditanya ini ribo atau tidak. Contoh misalkan, apa hukumnya nyuap? Bukan suap-suapan makanannya. Ini nyogok. Apa hukumnya nyogok? Gak boleh, haram. Kenapa? Objeknya uang. Ya, kita kasih langsung praktek. Uang najis enggak kira-kira? Enggak, berarti CP 1 aman. Uang punya manfaat? Mubah? Punya. Poin 3. Biasanya paling berat itu poin 3, verifikasi. Ada masalah enggak di situ? Ada. Zolim dia di sini. Melakukan yang haram. Oh, ini enggak bisa. Maka enggak bisa lanjut poin 4. Berarti dia harus putar balik. Enggak bisa transaksinya dilanjutkan. Ya kalau ada bilang nanti yang disogok misalkan, ya nanya ke yang nyogok, ibu ikhlas nggak? Ngasih amplop ini ke saya, ridho nggak kata dia? Biasanya itu kan ikhlas, saya ridho, lillahi ta'ala kata dia kan. Ya, ini transaksinya haram, maka tidak berguna poin ini, ya. Itu salah satu aturan yang kadang suka disalahpahami. Orang bawa-bawa ridho, padahal itu untuk melegalkan yang haram, maka tidak berlaku. Baik. Pertanyaannya, tadi kita sudah definisikan fikih muamalah adalah fikih harta. Harta itu apa?
Makanya ketika ditanya di sini punya harta, jawabannya pada bilang punya. Atau ketika ditanya ada nggak yang nggak punya harta, nggak ada yang angkat tangan, berarti punya harta semua. Nah harta kata kuncinya cuma dua. Barang itu punya manfaat dan kemudian manfaatnya mubah. Sehingga sesuatu yang tidak punya manfaat nggak bisa disebut harta. Atau dia punya manfaat tapi manfaatnya haram, maka tidak bisa disebut sebagai harta. Dan nilainya nol kalau tidak memenuhi dua syarat ini. Apa contohnya? Misalkan di sini ada nggak yang punya ini patung harimau? Bukan patung sih ya, apa namanya, awetan ya? Itu apa? Memang harimaunya ya, bukan memang harimaunya atau hewan-hewan lain. Selain harimau apa? Cendrawasih, ada yang punya cendrawasih awetan gitu ya. Cendrawasih. Ada? Kira-kira pada saat cendrawasih ini ditransaksikan berapa harganya kira-kira? 100 juta dapat nggak? Atau lebih? Ada yang punya? Nggak ada yang punya nggak ini? Ada. Bukan cendrawasih hidup ya, ini cendrawasih yang diawetkan. Nah pertanyaannya, boleh nggak jual beli awetan cendrawasih ini? Saya nggak tahu namanya. Ini kita bilang awetan gitu ya. Intinya dia diawetkan. Nah kemudian kalau dibilang patung itu artinya image-nya yang dibuat dengan semen gitu ya, atau yang lain. Ini awetan, memang mobilnya dia. Apa hukumnya jual beli cendrawasih awetan? Nah, dia di sini najis atau tidak? Jawabannya najis. Kenapa najis? Karena dia bangkai. Dan kalau dia bangkai, najis dia, maka nilainya nol. Di mata syariat itu tidak ada nilainya. Artinya apa? Dia tidak memenuhi syarat sebagai harta. Tidak terpenuhi syarat sebagai harta, maka tak boleh jadi objek transaksi. Haram jual beli barang najis seperti ini. Itu sebagaimana tadi haram jual beli tinja, gitu ya. Maka haram juga jual beli barang seperti ini. Nah itu salah satu contoh, gitu ya. Kemudian poin berikutnya, nanti ada banyak contoh dan karena memang kasus muamalah itu lekat dengan keseharian kita, gitu ya. Sekarang kita sampai jam berapa materi? Ada sesi tanya jawab dan sampai jam 10 materi atau sampai jam 11? Ya kalau enggak saya materi terus, kalau nggak ada tanya jawab tidak apa-apa. Mana tadi? Ada nggak pernah dengar begini ungkapan di masyarakat? Jangan salah ibu ikut, nanti ibu kalau pulang nanti ya ditanyain sama keluarganya atau sama temennya. Ibu tadi itu di JIH belajar apa? Malam. Jangan salah ibu bisa tahu datang lagi. Kenapa? Itu ustadznya dikit-dikit haram, tidak boleh. Nah kan? Takutnya ini hadir sekarang ini berapa? 30 misalkan, 50. Besok pertemuan 2 tinggal 5 gitu. Kenapa? Takut nanti saya datang ini pulang semua jadi haram. Tidak usah lagi ikut di kelas itu, bahaya itu nanti haram semua gitu. Dan itu real ya, maksudnya itu bukan dibuat-buat. Saya pernah ketemu langsung sama orangnya dan dia ngomong gitu, kamu kok berani belajar fikih muamalah, ikut kelas-kelas itu gitu. Terus kenapa? Tidak usah lagi
saya tuh takut begitu, haram semua nanti jadi dia. Nah kita perlu jelasin gitu ya. Kenapa kesan itu muncul gitu ya? Kesan itu kenapa muncul? Kembali ke sini tadi. Kembali ke awal tadi, kita ketika mendefinisikan ini karakter ya. Karakter. Jadi setiap ilmu itu dia punya karakter gitu, punya ciri khas gitu. Nah, ibadah itu ciri khasnya berbalik dengan amal. Ibadah itu hukum asalnya haram. Kalau mau halal itu butuh dalil supaya jadi halal. Muamalah kembali, hukum asalnya halal atau mubah, maka butuh dalil untuk menyatakan haram. Ini kerangka pikir ya. Jadi kalau ada yang bilang misalnya, Bu, ibu itu sholat subuhnya berapa? 2 rakaat. Itulah ibu ini kurang semangat ibadahnya kayak gitu. Subuh itu 4 rakaat Bu, biar nambah pahala itu. Enggak, hukum asalnya haram. Butuh dalil untuk mengatakan subuh 4 rakaat. Atau misalkan nggak ada ibadah, lalu dia membuat ibadah, maka mana dalilnya kalau ibadah itu syariatkan? Tidak, menurut saya ini baik, menurut saya benar. Ibadah itu ranahnya hukum asalnya halal, butuh dalil untuk dinyatakan halal. Kalau amalan kebalik, hukum asalnya halal, maka butuh dalil untuk dinyatakan halal. Sehingga cara pikirnya beda. Kalau dalam urusan ibadah, dia bilang misalnya, mana dalilnya yang mengatakan ibadah semacam ini haram? Loh, kebalik, harusnya kamu yang bawakan dalil. Paham ya? Yang menyatakan bahwa ada ibadah modelnya begini. Jadi kalau kita tiba-tiba ditanya, kamu jangan mengharapkan ibadah yang saya lakukan. Mana dalilnya coba kalau ini haram? Oh kebalik. Cara berpikirnya kalau itu ranahnya ibadah, justru kamu yang harus datangkan dalil. Untuk apa? Melegalkan praktik ibadah yang kamu lakukan. Mana dalilnya? Tapi kalau diskusi muamalah kebalik. Ketika diskusi muamalah itu, yang harus mendatangkan dalil adalah yang menyatakan haram. Paham? Jadi kalau ini transaksinya haram, mana dalilnya? Tapi kalau bilang ini tidak apa-apa, boleh nih, bahwa halal. Kenapa? Asalnya halal. Yang penting bukan sembarangan halalkan gitu ya. Kalau sudah clear dalil yang haram. Kenapa hukum asal muamalah itu halal? Karena begini, cara berpikirnya gitu ya. Muamalah itu ranahnya itu adalah bicara tentang perbuatan manusia. Apa hukum asal perbuatan manusia? Halal. Ini hukum asalnya halal. Contohnya apa? Saya ngangkat gelas. Apa hukumnya ngangkat gelas? Apa hukumnya menurunkan gelas? Apa hukumnya buka tutup gelas? Apa hukumnya meletakkan tutup gelas seperti ini? Halal kan? Ya paling ini gak sopan, masa kayak gini gitu ya. Iya, tapi kan boleh-boleh saja kan? Sudah. Kemudian ngomong. Apa hukumnya ngomong? Halal. Apa hukumnya menggerakkan ini? Halal. Gak usah ditanya, apa dalilnya geser-geser mikir gitu? Tidak ada. Justru kalau ada yang bilang, Ustaz haram Ustaz gitu misalkan, ini mic ini tidak boleh Ustaz gesernya gini. Jadi
harus diangkat dulu digigit, nah baru. Atau misalkan ini tidak boleh dipaksa, kenapa? Harusnya diputar dulu, kalau tidak rusak dia nanti. Harusnya itu dalil untuk mengatakan satu perbuatan itu haram, karena memang begitulah cara berpikir nawar daripada fikih muamalah. Yang berani membuat statement ini haram, mana dalilnya? Hadirkan dalilnya. Tapi kalau dia bilang, enggak, ini masalahnya halal. Nah, cara kita membantah pendapat yang bilang ini halal, tidak akan dalil. Ini tidak boleh, ini akan ini haram. Kenapa? Rusak. Ini nanti rusak, patah dia. Itu dalil haram. Ininya dulu. Bisa ditangkap apa ini? Nah, seperti itu cara berpikirnya dalam amalan. Sehingga karakternya semua amalan itu adalah, kalau kita buatkan orang gitu ya, orang itu murah senyum, luwes dia gitu ya, kemudian mudah bergaul, enggak gampang marah gitu ya, lemah lembut. Kenapa? Ya pemasarannya halal kan? Gampang kan? Dia enggak saklek, enggak kaku gitu ya. Sehingga apa? Gunanya kita mengenali karakter ini. Jadi jangan tunjuk-tunjuk orang ya. Nanti saya bilang karakter, si A ini orangnya kaku, si B dan ini untuk memudahkan. Jadi begini, ketika kita tahu ya, aslinya ya, ini titik nol ya. Titik nol itu kita anggap kayak SPBU mulai dari nol gitu kan. Artinya ya asalnya itu. Ini titik satu. Muamalah itu dia akan stay bertahan di titik nol. Apa titik nol tadi? Halal. Dia akan geser, berubah menjadi titik satu, pindah dia ke sini. Ya, pindah dia ke sini. Kalau ada sebab. Maka kalau pindah dia sempat pindah ke titik satu ini, dari titik nol ke titik satu, maka berarti menjadi haram. Sebab itulah yang tadi kita bahasakan dengan dalil. Dan muamalah itu juga lawan dari ibadah di salah satu sisi adalah dia logis. Muamalah itu kalau kita bahas di muamalah itu dia, kalau orang suka main logika di sini tidak apa-apa, mainkan logikanya. Tapi di ibadah jangan mainkan logika. Biasanya suka konslet. Kalau di sini tidak apa-apa, mainkan aja logikanya. Jadi dari titik nol ke titik satu itu hanya berubah dia bisa pindah kalau ada sebab. Artinya apa? Kalau kita ingin dia bertahan di titik nol, hilangkan sebabnya. Paham? Dia kan tadi bisa pindah ke situ kalau ada sebab. Ya sudah, biar dia bisa balik, hilangkan sebabnya. Kalau nggak ada penyebabnya, nggak ada dalilnya, kan dia stay di titik nol. Contohnya tadi kita buat analoginya seperti orang. Kita punya teman nih, namanya si A. Si A ini yang kita tahu selama bermuamalah sama dia murah senyum orangnya. Kalau bergaul itu dia enak, nggak gampang marah, nggak suka merepet, gitu kan. Kemudian dia nggak suka gibah, nggak suka cemberut, pokoknya yang baik-baik. Tiba-tiba hari ini kita ketemu nih, itu titik nolnya si A tadi ya. Tiba-tiba pas hari ini ketemu, kita sapa, kita sapa dulu, iya mana? Mungkin dia tidak dengar pakai headset, mungkin kan di dalam kan, kita sapa lagi, didekatkan. Dan juga belok sukanya kan. Di titik satu kan jadi kita aneh. Apa ya dia? Atau saya ada salah? Atau ada apa? Kita perlu cari sebabnya. Oh, mungkin tadi di rumah misalkan gitu kan. Apa? Tidak dibantu suaminya nyuci misalkan. Yang nggak punya pembantu, yang punya pembantunya berdatang misalkan gitu kan. Menggunakan kajian. Intinya ada sebab lah. Akhirnya dia sebel gitu kan. Akhirnya dia kemudian aslinya orang ini sebenarnya nggak begitu karakternya, tapi berubah. Nah, gimana caranya biar dia kembali ke titik nol? Bilangkan saja sebabnya. Kalau tadi misalkan di rumah lagi ada masalah, selesaikan masalah.
sudah balik ke situ. Nah, malah itu tidak begitu. Bisa diikuti sampai sini. Dan kembali ke statement tadi. Udahlah, kalau saya ikuti muamalah nanti haram semua gitu kan ya. Nah, itu di mana? Karena memang hukum asalnya halal dan kemudian itu dalil yang haram, maka pasti seperti ini konsekuensi yang muncul. Anggap satu kotak ini semua yang halal, maka yang haram itu pengecualian. Ini yang haram. Sama lah kalau kita bilang semua perbuatan manusia itu hukum asalnya halal, kecuali biasanya ini kecualikan itu lebih dikit kan. Misalkan semua yang hadir di ruangan ini nanti boleh ikut makan siang gratis, kecuali ibu-ibu yang ngantuk 1, 2, 3. Nah kan ada 3 orang yang ngantuk, nah jadi kecualikan. Tapi kan misalkan nih, semua yang hadir di ruangan ini, misalkan ada berapa? 50 orang, boleh ikut makan siang gratis, kecuali disebutkan semua nama 1 sampai 49, 1 aja yang boleh gitu kan. Itu aneh dan cara salah sehingga yang halal pasti lebih banyak dari yang haram. Kenapa? Yang haram ini adalah pengecualian. Dan ini juga akan membantah nanti ya pendapat menyimpang di masyarakat kalau ada yang bilang nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah itu kebalik karena sudah terbukti bahwa yang halal itu banyak, yang haram sedikit. Nah cara belajar fikih muamalah itu tadi tipsnya gitu ya. Kita sudah tahu sekarang, sudah kenal sedikit banyak muamalah ini makhluk apa, tipikal orangnya gimana, cara kita ngobrol sama dia itu seperti apa, kemudian objek kajian itu apa, sudah mulai punya bayangan. Sekarang tips belajarnya gimana biar kita itu bisa lebih paham gitu kan. Maka tips belajarnya gampang, kuasai yang haram, selesai masalahnya. Dan puasa yang haram berarti selain dari yang ini itu halal. Makanya kenapa kajian fikih muamalah itu yang diajarkan apa? Sebabnya kenapa suatu transaksi menjadi haram? Bisa karena riba, bisa karena gharar, bisa karena ada kezaliman, bisa di situ karena ada penipuan, bisa di situ karena misalkan tidak serah terima secara tunai dan yang lain. Nah akhirnya apa? Image yang muncul di masyarakat apa? Haram. Sebenarnya kita hanya mengajarkan cara mudahnya. Karena kalau kajian fikih muamalah membahas yang halal, nggak habis-habis. Apa hukum jualan karpet? Apa hukum jualan kabel? Apa hukum jualan taplak meja? Banyak nanti semuanya halal. Kajian kita tidak habis-habis. Apa hukum jualan jarum jam? Jarum jam itu apa hukum jualan jarum jam? Banyak dan panjang nanti pembahasan. Jadi itu cara belajarnya dan kemudian dari kerangka berpikir secara hukumnya, ya. Dan bisa diikuti sampai sini. Baik, lanjut poin berikutnya. Ketika kita membahas muamalah, ini dari karakter sudah, ya, mindset sudah, maka poin yang berikutnya pihak yang terlibat. Di sini tadi, ini sebenarnya pihak terlibat itu turunan dari yang ini, dari sini. Nih, diproses mendapatkan, diproses menggunakan, diproses mengembangkan, itu nanti
Ini kan mendapatkan itu aktivitas, maka dia butuh ada pihak-pihak yang terlibat di sini. Nah, pihak yang terlibat dalam muamalah itu secara umum hanya ada 3 saja. Itu ada pelaku, atau itu sebagai subjek, dan kemudian nanti ada perlakuan. Kalau ada pelaku itu yang memberikan perlakuan, berarti perlakuan itu adalah bentuknya, gitu, aktivitasnya atau predikatnya, ini aktivitinya. Dan kemudian penerima perlakuan. Sebenarnya ini diberikan untuk mendekatkan pemahaman saja ya terkait dengan fikih muamalah. Penerima perlakuan ini berarti objek. Nah, kalau kita turunkan lagi berarti siapa pelaku dalam transaksi itu adalah manusia. Apa bentuk perlakuannya, apa bentuk predikatnya, apa bentuk aktivitinya, itulah namanya akad, perjanjian, kontrak. Dan kemudian objek itu adalah harta tadi. Jadi kalau kita dulu pernah belajar, Budi mengangkat gelas, Budi subjek, mengangkat adalah predikat, gelas adalah objek. Nah, dalam muamalah sama. Nanti setiap transaksi yang terjadi itu kita bisa analisis bagian-bagian ininya. Posisi ini netral. Harta netral. Disinilah yang aktif di sini. Di sini kata kuncinya. Makanya tadi kalau mau dihubungkan dengan akidah, di awal kita bilang tadi apa? Di awal bahwa fikih memang betul, fikih muamalah atau fikih secara umum tidak bahas akidah. Tapi apakah berarti akidah nggak ada efek? Ada efeknya. Ya. Makanya ketika Rasul bersabda, "Maka yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jar." Kalau kamu benar akidahnya, keyakinan kepada surga dan neraka, maka implementasinya apa? Aktualisasinya apa? Hak tetangga dijaga. Tetap dia ngefek ke wujud konkretnya. Kemudian maka yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Dia akan suka gibah. Itu dari akidah yang benar. Wujudnya apa nanti? Keimanan yang benar itu melahirkan aktivitas yang benar. Nah, sama di sini nanti ketika kita bicara masalah manusianya kalau sudah benar, insya Allah akadnya dipakai untuk yang benar, hartanya dipakai untuk yang benar. Tapi kalau manusianya nanti bermasalah, ikut belajar fikih muamalah, tujuannya apa ya? Muta'addid akad, muta'addid transaksi, supaya yang haram terkesan menjadi halal. Dan itu kejadian, ya. Salah satu contohnya apa? Inan. Nanti kita juga akan ketemu ya. Transaksi inah itu mereka memodifikasi akad. Ada namanya inah itu. Baik inah ya. Atau jual beli inah. Ini sebenarnya kerjaan mereka ngakalin akad. Si B datang ke A, bisa nggak saya utang 100.000 atau saya utang 10 juta? Kata si A, boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti kamu bayarnya ya jangan 10 juta. Saya ngasih kamu 10 juta, ya kamu bayarnya 10 juta plus. Mereka sepakat, oh ini tidak boleh, ini riba. Ya sudah, akhirnya mereka melakukan jual beli. Kata si A, motor saya kamu beli, harga 12 juta. Kata si B, saya ini
saya nggak punya duit. Kenapa kamu selalu suruh saya beli motor? Kata si A, enggak, tenang aja, nanti kamu jual lagi ke saya. Maka B jual lagi motornya. Tadi di sini dijual secara kredit, lalu B jual lagi ke A motor itu 10 juta cash. Berarti nanti si B pada saat pulang dia dapat cash berapa? 10 juta. Dan dia punya utang 12 juta. Ini haram. Tidak boleh model seperti itu. Sehingga kenapa kejadian seperti itu yang bermasalah di manusia? Ya. Nah kemudian yang paling penting itu kita anggap orang yang mau ikut kajian fikih muamalah sudah benar semua, maka berarti PR berikutnya adalah tugas kita mempelajari akad atau tugas kita mempelajari kontrak perjanjian klausul. Dan inilah yang menjadi alat di dalam muamalah untuk ngapain? Untuk ngolah atau untuk otak-atik harta. Dan ini penting di awal, kenapa? Supaya nggak salah paham. Alat yang disediakan oleh syariat kita itu nanti tergantung goal kita apa, gitu ya. Kalau goalnya kita melakukan akad itu cari profit, maka disediakan namanya kelompok akad muawadhah. Oh, goal utama. Jadi kalau kita bicara goal di sini maksudnya adalah dominan ya. Kalau nggak 100%, intinya adalah tujuan utama dari transaksi. Kalau tujuannya adalah dari akad itu apa? Untuk jaminan, maka syariat menyediakan namanya akad tausikot. Kalau kita tujuannya cari pahala, goalnya tadi yang utama, yang dominan, maka syariat kita menyediakan yang namanya akad tabaruan. Nah, maka silakan pilih akad-akad yang disediakan oleh syariat kita sesuai dengan tujuan. Nampaknya sepele, tapi kalau salah nanti jadi lucu, jadi kelihatan lucunya. Gitu ya. Mau bilang apa namanya? Gak tahu kok gimana, tapi nanti kalau salah dalam memilih alat untuk tujuan itu nanti akan kelihatan. Akad-akad yang profit itu apa tujuannya? Ini diantaranya adalah jual beli, sewa, nanti kemudian ada salam, kemudian ada istisna. Dan ini mungkin istilah-istilah bahasa Arab yang baru pertama dengar, agak bingung, tidak apa-apa, ditelan aja dulu. Iya, maksudnya sekarang telan aja dulu, catat aja dulu gitu kan. Memang itu karena gak mungkin ya kita baru pertemuan pertama langsung menguasai semua. Nah, contoh tausikat itu apa? Gak ada ya. Kemudian nanti ada kafil, kafalah. Kemudian ada roman. Tabarukan itu ada wakaf, ada hibah, ada sedekah, ada apa lagi misalkan utang ya. Utang itu maksudnya tabaruk. Jadi kalau kita sebagai kreditur itu niatnya cari pahala. Kemudian apa lagi, hadiah dan yang lainnya ya. Nah, jadi tugasnya kalau kita belajar fikih muamalah itu adalah intinya gitu ya. Intinya itu nanti indikatornya keberhasilan itu adalah bisa memilih akad atau alat yang tepat sesuai
dengan tujuan yang diinginkan. Nah, itu indikator keberhasilan. Contoh sederhananya, kalau ada orang mau nulis sekarang di layar, dia pakai gelas ini kira-kira gimana? Di layar, dia mau nulis pakai gelas, apa kita bilang kira-kira? Bu, ini gelas alat untuk minum, bukan alat untuk nulis. Nah, pokoknya saya mau nulis pakai gelas. Paham bahasa Indonesia kan? Nah, ini tuh alat untuk minum, bukan alat untuk nulis. Ngeyel ya. Nah, saya mau minum itu pakai ini pokoknya. Gimana caranya? Pokoknya saya ambil tetes. Nah, kalau sedotan bisa. Tapi kalau ini kan tidak bisa. Tidak, pokoknya saya mau. Nah, lucu dah. Antara lucu sama kasihan gitu kan, sama sebel gitu kan. Nah, sama ketika di lapangan itu kita ketemu sama orang. Di sini ada nggak yang punya bisnis pinjol? Ada di sini? Hah? Korban? Saya nggak tanya korban. Nanti jadi curhat. Yang usahanya itu pinjol, kemudian usahanya kasih tawanan, usahanya nanti yang berbau-bau utang. Kita bilang, dia protes kalau misalkan kita bilang, atau yang punya koperasi yang biasanya kalau ibu-ibu itu nanti koperasi ya di arisan atau yang lain ya. Nah, kita bilang kalau keluarnya 10 maka masuknya harus 10. Tidak boleh nanti masuknya 10 plus, jadi riba. Dia protes. Loh, terus gimana cara kami dapat untung? Loh, kalau mau cari untung, boleh kamu profit lagi. Ya sudah, pilihlah akad-akad yang disediakan syariat yang itu memang profit. Kalau kamu pakai utang itu di sini. Dia salah satu alat yang disediakan syariat untuk mencari pahala. Tidak, pokoknya saya mau utang, tapi cari profit. Itu sama aja kayak ada orang tadi bilang, saya maunya gelas ini tulis. Nah, seperti itulah kira-kira menyebalkannya orang ini. Gitu. Dan jadi tugas kita ketika belajar fikih muamalah itu adalah tahu setiap goal kita itu apa, dan kemudian gunakan saja pilihan akad yang disediakan oleh syariat. Akad itu kan sarana antarkan kita kepada goalnya, kepada tujuan. Oh, tujuannya profit. Ya sudah, mainkan akad profit. Langsung saja syirkah misalkan. Jangan pakai utang. Mau jadi investor sekalian. Jangan jadi kreditur. Gak boleh dapat untung dari situ. Apalagi contohnya misalkan. Ya. Ada misalkan kamar mandi dengan kamar tidur. Walaupun mereka mungkin satu paket gitu ya, tapi tetap aja beda banget kan. Di kamar tidur ada kamar mandi, tapi tetap ini hal yang berbeda. Kalau kemudian ada orang bawa guling sama bantal masuk ke kamar mandi, kita tanya, mau ngapain? Mau mandi. Kenapa bawa guling? Ya nggak apa-apa. Oke lah, nggak apa-apa, terserah. Tapi kamu tujuannya adalah mandi. Maksudnya kamar mandi minimal ada umur. Tapi kalau kita tanya, bawa guling kamar mandi ngapain? Mau tidur. Nah, ini orang ini patut dikasih hati. Kenapa? Tidak paham fungsinya kamar mandi dengan kamar tidur. Sebagaimana dalam akad tadi. Sudah? Berikutnya. Gimana? Oke, masuk tanya jawab. Baik. Satu lagi untuk masuk tanya jawab. Saya cari juga dulu. Kalau ada yang tanya jawab, gak apa-apa. Satu lagi
ya, bisa berbagi. Akan itu dinilai dari hakikat atau isi atau inti atau konsekuensi, bukan casing, bukan sama sekali. Nah, jadi dalam amalan itu tidak usah lagi ngakal-ngakali gitu ya. Konsekuensi yang muncul apa, intinya itu apa, mau casingnya model apa, gak urusan. Contoh, dulu itu waktu saya masih muda ya, zaman SD itu ada pensil itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuk model gelas, ada yang lucu-lucu ya. Tapi itu pensil gitu. Ada yang bentuknya mobil, itu ternyata tempat pensil. Sehingga kalau ternyata ada pensil bentuknya gelas, kita bilang itu pensil atau gelas? Pensil. Atau kemudian ada gelas bentuknya pensil, ada nggak kira-kira? Ada aja, gitu kan. Tapi pensilnya kebalik, gitu. Atau biasanya yang sering saya kasih contoh untuk yang ini itu adalah kombuan dengan rengginang. Jadi ada kaleng, tulisannya adalah biskuit, tapi ternyata isinya peyek. Dan itu remuk. Kalau ibu buka itu toples kaleng, kira-kira ini peyek atau biskuit? Peyek. Tidak, ini biskuit. Buktinya nih, baca ya. Biskuit. Gambarnya di depan biskuit. Tidak, ini peyek. Biskuit. Ini loh casingnya, kemasannya biskuit. Peyek. Saya ini profesi saya 30 tahun itu buat peyek katanya. Tahu saya. Nah, sama dalam amalan itu. Kalau casingnya dia bilang, misalkan investasi. Oh, ini kita investasi. Kita tanam modal di sini. Oh, ternyata isinya adalah tentang berhubungan. Kita bilang apa kira-kira? Oh, mohon maaf. Ini bukan investasi ya. Ini namanya tiba-tiba. Dan ini kita investasi memang di dokumen kontraknya, akadnya. Ya. Jadi kita lihat itu adalah isinya. Mau casingnya nanti dibilang ini biskuit, mau dibilang itu nanti apa terserah. Isinya apa? Rengginang ya rengginang, peyek ya peyek, yang dibilang biskuit. Kalau ini utang ya utang, nggak bisa. Mau terserah mau dikasih casing nama apa, nggak urusan. Nah, cuma yang jadi masalah membedakan peyek, rengginang dengan biskuit itu mudah atau susah? Mudah. Kenapa? Karena kita sudah mengenal rengginang itu insya Allah gitu kan. Sambil merem itu kita juga tahu pegang. Rengginang ini rengginang ini dari situ. Pegang lagi, ada ini biskuit. Biskuit. Pegang satu. Peyek udah. Ini peyek ini nggak ada cerita peyek ini. Terserah mau kasih nanti kacang ya. Mau peyeknya pakai kasih apa terserah. Sambil merem pun kita mata batin kita udah bisa bilang gitu. Tapi ketika akad itu kita pemahaman kita terhadap jenis-jenis akad tidak semendalam pemahaman kita terhadap mana peyek, mana rengginang, mana biskuit. Makanya kita bingung. Ini sebenarnya akadnya apa ya? Investasi, utang, jual beli, sewa apa yang sebenarnya? Nah, kalau kita masih bingung, berarti ya seperti itu. Tambah lagi belajar fikih muamalah supaya ketika kita merem saja gitu. Nah, ini riba. Kadang gitu, kadang ada semacam sense tersendiri gitu. Ketika dia deskripsikan kasus, kita tuh kayak udah bisa baca alamat oh, dan ini masalah. Dan seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita masih bingung, sebenarnya hukumnya gimana, hakikat-hakikatnya seperti apa? Ya lihat konsekuensinya. Dilacak saja konsekuensinya. Intinya itu apa ya? Sama kalau dikasih peyek rengginang tadi, oh teksturnya, bahan bakunya. Apalagi ya,
karena itu haram-haram terus, sudah bisa jawab. Ya. Baik, silakan. Ini pakai mic atau gimana? Kalau nggak ada yang tanya, alhamdulillah selesai kita. Cepat pulang. Ada? Kalau tidak ada, saya yang tanya. Tidak ada. Nah, kalau nggak ada, kita lihat 11. Kita menyatakan 11. Ya, masih ada waktu ya. Nah, isi buku ini kita sekilas saja. Harta haram, muamalah kontemporer. Itu bab utamanya. Nggak tahu ya ini berapa bab. Sekarang kita bahasnya buku, jadi kita lihat saja isi. Bab 1 pendahuluan, bab terakhir itu. Taubat. Berarti definisinya tiga saja. Yang pertama adalah zolim. Kemudian yang kedua itu adalah goror. Atau riba dulu. Goror dulu. Goror dulu. Baru yang ketiga itu adalah riba. Jadi sebenarnya isi buku ini dikit, cuma 3. Jadi kalau isi bukunya dikit, harusnya kita belajarnya mudah. Kita akan diajari nanti, atau kita akan sama-sama bedah kasus, yaitu adalah mengidentifikasi apa bentuk-bentuk kezaliman, kemudian bentuk-bentuk goror dan bentuk-bentuk riba pada transaksi. Dan ini tadi kalau kita lihat di alurnya tadi, yaitu saya masukkan di sini, masukkan di nomor mana tadi? 3, bagian dari mention. Jadi ketika kita bisa melacak dan kita bisa memastikan transaksi ini tidak ada pelanggaran, entah secara ribanya, gorornya, atau kezalimannya, oke, berarti kita bisa bilang transaksi ini aman dan berhak lanjut ke poin keempat. Seperti itu. Nah, hanya saja nanti memang bentuk-bentuknya ini cukup banyak dan kita perlu tahu rincian. Gunanya adalah supaya bisa dihindari. Kenapa supaya bisa dihindari? Kesalahan itu terjadi cuma karena 2. Pertama, karena dia tidak punya ilmu. Kemudian karena dia ikut hawa nafsu. Kalau kita belajarnya hanya global saja, ya, itu sama saja ketika disampaikan, Bu, kita mau hacking ya, kita mau masuk ke hutan ini,
Nanti di hutan ini ada namanya harimau, di hutan ini ada namanya hewan berbahaya, hewan buas. Kita hanya tahu gambaran hukum, tapi nggak tahu detailnya, bentuknya gimana, wujudnya seperti apa. Besar kemungkinan kita akan sulit untuk menghindarinya. Ya. Nah itu gunanya nanti ketika kita baca detail atau rincian. Secara umum itu isi bukunya. Ada pertanyaan? Kalau ada kita bukan. Silakan Pak. Ya. Ya. Oke. Baik. Saya buatkan ilustrasi begini. Agak ini kita ada ring 1, ring 2, ring 3, oke, ring 4 sudah. Arahnya nanti ya terserah, atas itu bisa jadi utara. Nah, di setiap ring ini, di ring 1 kita itu kita butuh porsi-porsi tertentu. Maksudnya porsi tertentu gimana? Anggap ya, anggap 4 fikih tadi misalkan. Itu fikih ibadah secara utuh itu ada 100 puzzle. Fikih ibadah itu dari A sampai Z utuhnya itu 100 puzzle. Kemudian fikih nikah 100 juga. Ini 100 juga. Ini 100 juga. Nah, apa yang menjadi kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mana yang bersinggungan dengan kita dan itu paling kita butuhkan. Oh oke, mungkin saya di fikih ibadah butuh kayaknya paling enggak supaya saya nggak jatuh ke dalam dosa gitu. Karena fikih ibadah itu bisa dia dicicil gitu. Yang wajib itu sholat fardu 5 waktu, kemudian apalagi misalkan toharoh. Ya sudah, saya udah dapat 30 puzzle di sini. Nah, sisanya itu kan tidak harus selesai saat itu. Oh, saya butuh ilmu muamalah. Muamalah itu bahasanya banyak, tapi saya misalkan berkepentingan dengan transaksi jual beli karena saya setiap hari jual beli. Saya butuh dengan transaksi gadai karena saya terlibat dengan gadai. Saya butuh dengan ini akan investasi karena saya terlibat dengan investor. Saya terlibat maka saya jadi investornya. Oke, saya butuh di sini misalkan 30 puzzle dari muamalah ambil bagian. Oh, saya butuh fikih nikah karena ini urusan rumah tangga, saya butuh apa gitu ya. Yang ketiga ini ada hal hukum tambah yang wajib. Nah nanti oke, udah dapet yang wajib semua. Kayaknya butuh deh upgrade lagi gitu kan. Misalkan ini. Nah bahasa Arab di sini ada nggak yang misalkan kelas nahu, kelas sorok. Berarti risetnya apa dia ada? Kan? Dia saya butuh nambah ini. Saya butuh lagi nambah ilmu yang lain. Sehingga kita butuh skala prioritas. Mana yang kalau saya nggak tahu ilmu ini, saya jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau ini masih bisa di-fake dia, kalau nggak apa-apa deh masukkan ke ring 4 dulu aja nanti. Misalkan ikut bahasa Arab, misalkan, atau ikut yang tafsir, misalkan ikut yang sirah atau ikut yang itu bisa. Gitu. Tapi kita harus bisa petakan mana yang masuk ring 1 kita. Ya ring 1 gampangannya adalah begini, ya
satu yang mana gitu kan? Yang 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam ya, atau 30 kali 24 jam. Sehingga dari kita bangun start, kemudian aktivitas, kemudian nanti kita tidur lagi, itu tuh kita pasti kena ketemu dengan aktivitas itu. Maka kita perlu tahu ilmu-ilmu Allah di kaitan ini, sehingga nggak ada masalah sebenarnya. Lompat-lompat ambil mana yang paling butuh dan paling perlu. Jadi dia sifatnya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu seperti itu. Fardu ain itu adalah ya malah ya muslim jamu. Kalau kita nggak tahu ini dosa kita. Sama muamalah ini sebenarnya biasanya yang berkepentingan sangat mendesak itu adalah mereka-mereka yang jadi pedagang, pebisnis, pengusaha. Kenapa? Ya memang mereka cari duit dan mereka bisnis, dan ya di situ perputaran harta itu. Ada juga memang petani belajar muamalah, tapi insya Allah muamalahnya petani tidak begitu banyak ya transaksinya. Ada juga memang kayak ijon, kemudian mungkin kalau petani sekarang yang melibatkan investor bisa ya. Tapi ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya tidak wajib bagi kita. Ya sudah, biar ada orang-orang tertentu yang menguasai 100 puzzle ini secara utuh. Seperti itu di gambaran. Allah. Kalau jadi itu jawabannya itu bukan. Pertanyaannya itu atau bukan itu yang ditanyakan? Silakan, saya silakan. Lagi. Oh iya, itu subhat itu subhat. Artinya kan rufi al-qalam salah gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi baca, akhirnya jadi tahu nih gitu. Oh, itu haram ternyata. Oh, itu tidak boleh ternyata. Lah kalau saya langgar dosa. Benar kan? Kalau dia sudah tahu terus dilakukan dosa. Mending saya ini belajar supaya tidak tahu. Sehingga kalau tidak tahu maka dilakukan ya tidak dosa. Begitu kan alat berpikirnya. Ya Allah, ini apa tak tahu ya Allah. Yang perlu kita sampaikan adalah tidak tahu itu beda dengan tidak tahu. Beda juga dengan pura-pura tidak tahu. Gitu ya. Dah ada nih misalkan lagi nonton YouTube ya. Ini investasi tidak syariah. Padahal dia investor nih misalkan gitu kan, atau kemudian dia transaksinya apa? Dia sebagai dropshipper atau dia sebagai trader gitu kan, pelanggaran syariat yang dilakukan trader misalkan, dan bahaya. Jadi ini tiga hal yang berbeda. Ya kita gampang aja sebenarnya bilang sama dia, kalau memang benar nggak tahu ya nggak apa-apa, emang aman. Tapi kalau kamu yang di sini dan di sini sudah aman. Nah sekarang coba jujur tanya ke diri masing-masing. Beneran nih? Gak tahu? Mana kamu tahu?
Benar nih nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Kan? Jadi orang yang belajar kemudian dia tahu dia lakukan dosanya, kemudian dia nggak mau belajar, nggak tahu, akhirnya jatuh dalam dosa, dia juga berdosa. Makanya ya sama-sama kena, sama-sama bermasalah. Jadi sama kan seperti tadi kan. Nalar berpikirnya gitu. Kembali ke sini aja tadi. Kembali ke sini tadi logikanya nih. Mana tadi? Ini mana ya? Komentar tadi ini. Manusia itu apa? Penerima titipan. Kalau di perusahaan itu berarti kan pemiliknya siapa? Harta ini Allah. Ownernya Allah. Manusia dititipin. Manusia belajar mengalah itu, manusia itu kayak ingin tahu Allah ini pengennya apa ya? Aturannya gimana ya? Yang saya nggak boleh lakukan itu apa ya? Oh, oke. Saya pengen Allah itu senang. Nah sama, bayangin ini ada staf perusahaan, ada karyawan rumah sakit JIH, karyawan kita masuk di perusahaan. Tidak mau saya baca buku panduan perusahaan ini, nanti tahu saya melanggar bahaya. Sehingga dia jadi karyawan tuh sudah 3 bulan, sebulan saja, 2 bulan, 3 bulan dia ditanya, ini kamu kok ke kantor nggak pakai ini? Misalkan kalau kantor harus ada print di sini, misalnya. Aduh, mohon maaf saya tidak tahu, saya tidak baca aturan ini. Oke, tidak tahu. Besok lagi drivernya nyetir dengan bawa mobil perusahaan, speednya di atas 80, ditegur, ada sensor misalnya di mobil perusahaan, dipanggil, kamu kenapa mengendarai mobil perusahaan yang lebih dari 80 speednya? Saya tidak tahu. Kira-kira berapa toleransi perusahaan ketika dia mengadakan? Saya tidak tahu. Ketika perusahaan bisa mendeteksi, ini karyawan bukan tidak tahu dia aslinya, tapi tidak mau tahu, menyengajakan diri pura-pura nggak tahu, kira-kira jawabannya? Tidak, sama-sama aja masalah. Jadi ketika kita bisa memposisikan kita itu sebagai apa, kan harta itu netral, kan? Ya sudah, ini dititipin Allah, ikut saja aturan main Allah. Kan kita sekarang mau ikut aturan main siapa? Di perusahaan sama ikut aturan main Allah. Makanya tadi orang kalau sudah mentionnya money, itu mau dipanggil ke kantor, bukan di jam kerja. Itu momen-momen tertentu alasan yang jadi benar kan ikut datang. Bapak, gitu ya. Yang lain. Mungkin sebagai pengantar, kalau memang perlu dicatat, kalau perlu saya share. Kalau tidak nanti baik, kalau perlu saya share. Baik, ini saja yang kita bisa